yang melibatkan akar pangkat N dari AX tambah B. Jika akar pangkat N dari AX tambah B muncul dalam suatu integral, maka dengan mensubstitusikan U sama dengan akar pangkat N dari AX tambah B akan menghilangkan akar. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Carilah integral dari dx per x kurang akar x. Penyelesaiannya, kita misalkan U sama dengan akar x. Terus kita kuadratkan agar akarnya hilang, jadi U kuadrat sama dengan x. Dx sama dengan turunan dari U kuadrat 2U du. Selanjutnya, integral dx per x kurang akar x sama dengan dx-nya itu 2U du, x-nya U kuadrat, dan akar x-nya U. Jadi, integral 2U du per U kuadrat kurang U sama dengan 2-nya kita pindahin ke depan, jadi 2 integral U per faktor dari U kuadrat kurang U. U buka kurung, U kurang 1 du sama dengan 2 integral U-nya dicoret, jadi 1 per U kurang 1 du sama dengan 2 ln U kurang 1 tambah C. Ini diintegralkan. Terus selanjutnya kita substitusikan U-nya dengan akar X. Jadi sama dengan 2 ln akar X kurang 1 tambah C. Jadi integral dari dx per X kurang akar X adalah 2 ln akar X kurang 1 tambah C. Baiklah, kita masuki pada contoh soal berikutnya. Carilah integral x akar dari 16 dikurang x kuadrat dx. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan akar dari 16 dikurang x kuadrat. Untuk menghilangkan akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan, sehingga didapatlah U kuadrat sama dengan 16 dikurang x kuadrat. Lalu pemisalan yang lainnya 2U du sama dengan min 2x dx. U du sama dengan min x dx. Lalu kita masuki pada pengoperasiannya. Integral x akar dari 16 dikurang x kuadrat dx. Untuk memudahkan pengerjaannya, maka x kita pindahkan ke belakang, sehingga integral akar dari 16 dikurang x kuadrat dikali x dx. Lalu kita ubah ke pemisalannya, sehingga integral U dikali min U du. Lalu kita operasikan, sehingga integral min U kuadrat du. Lalu kita integralkan menjadi min sepertiga U pangkat 3 ditambah C. Lalu U-nya kita ubah kembali menjadi akar dari 16 dikurang x kuadrat, sehingga min sepertiga dikali akar dari 16 dikurang x kuadrat dipangkatkan 3 ditambah C. Lalu kita operasikan sehingga didapatlah min sepertiga dikali 16 dikurang x kuadrat dikali akar dari 16 dikurang x kuadrat ditambah C. Jadi integral x akar dari 16 dikurang x kuadrat dx adalah min sepertiga dikali 16 dikurang x kuadrat dikali akar dari 16 dikurang x kuadrat ditambah C. Baik, kita masuki pada pembahasan yang kedua. Integran yang melibatkan akar dari a kuadrat dikurang x kuadrat, akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat, dan akar dari x kuadrat dikurang a kuadrat. Dalam menyelesaikan suatu integral, jika subintegrannya atau fungsi yang diintegralkan memiliki bentuk akar, akan kesulitan dalam mencari solusi. Ciri dan langkah integral substitusi trigonometri
trigonometri yang pertama memiliki bentuk-bentuk akar dari suatu fungsi yang akan diintegralkan. Yang kedua, kemudian substitusi dengan menggunakan trigonometri. Bentuk akar yang pertama, akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Substitusinya X sama dengan A sinus T. Pembatasan pada T besar dari sama dengan min pi per 2, kecil dari sama dengan pi per 2. Bentuk akar yang kedua, akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Substitusinya X sama dengan A tangen T. Pembatasan pada T-nya, T besar dari min pi per 2, kecil dari pi per 2. Bentuk akar yang ketiga, akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Substitusinya X sama dengan A sekant T. Pembatasan pada T besar dari sama dengan 0, kecil dari sama dengan pi. T tidak boleh sama dengan pi per 2. Selanjutnya, kita perhatikan 3 penyederhanaan yang dicapai oleh substitusi. Yang pertama itu, akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, jadi pada bentuk ini, X-nya ini kita substitusikan kepada A sin T, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya. Jadi, A sin T-nya ini kita kuadratkan. Hasilnya, akar dari A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat T. Nah, pada bentuk ini bisa kita faktorkan. Faktornya itu, akar dari A kuadrat dikali 1 dikurang sin kuadrat T. Nah, jadi pada 1 dikurang sin kuadrat T itu merupakan identitas trigonometri dari cos kuadrat T. Sehingga hasilnya itu, akar dari A kuadrat cos kuadrat T sama dengan mutlak dari A cos T. Nah, jadi pada mutlak ini, jika kita menemukan bentuk, jika pada pembatasan nilai T pada interval tertentu, membuat tanda mutlak ini sebenarnya dapat diabaikan. Sehingga hasilnya itu sama dengan A cos T. Kemudian yang kedua, akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Pada bentuk ini, X-nya itu kita substitusikan kepada A tangen T, di mana A tangen T-nya ini kita kuadratkan, sehingga sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat tangen kuadrat T. Kemudian bentuk ini juga bisa kita faktorkan. Faktornya itu A kuadrat dikali 1 ditambah tangen kuadrat T. Jadi pada 1 ditambah tangen kuadrat T itu merupakan identitas trigonometri dari sekant kuadrat T. Sekant kuadrat T sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat T. Sehingga akar dari A kuadrat sekant kuadrat T sama dengan mutlak dari A sekant T sama dengan A sekant T. Kemudian bentuk yang ketiga, akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Pada bentuk ini, X-nya ini kita substitusikan kepada A sekant T, kemudian kita kuadratkan. Nah, jadi sama dengan akar dari A kuadrat sekant kuadrat T dikurang A kuadrat. Pada bentuk ini kita faktorkan. Faktornya itu sekant kuadrat T, pada bentuk ini faktornya itu A kuadrat dikali sekant kuadrat T dikurang 1. Nah, jadi pada sekant kuadrat T dikurang 1 itu merupakan identitas trigonometri dari tangen kuadrat T, sehingga hasilnya akar dari A kuadrat tangen kuadrat T sama dengan mutlak dari A tangen T sama dengan plus minus A tangen T. Nah, kemudian di sini pada penjelasan sebelumnya, yang ini pada akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat itu kan substitusinya X sama dengan A sin T. Jadi kalau kita ingin mencari sin T-nya itu, sin T sama dengan X per A. Begitu juga dengan yang tangen T dan sekant T. Kalau untuk tangen T itu sama dengan X per A, dan juga untuk sekant T-nya itu sama dengan X per A. Maka untuk mendapatkan
substitusi trigonometri, tadi kan kita punya X sama dengan A sin T, A sama dengan X sama dengan A tangen T, dan X sama dengan A sekan T. Maka untuk mencari yang sinus sin T-nya itu sama dengan X per A. Maka X per A itu kan sin sama dengan sin T sama dengan X per A. Maka sin T sama dengan depan per miring. Jadi depannya itu X, miringnya itu A, kemudian sampingnya itu bentuk yang ini, yaitu akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk bentuk tan itu kan demi, tan itu desa, maka depannya itu X, sampingnya itu A, kan X per A. Kemudian yang miringnya itu bentuk yang ini, akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Kemudian selanjutnya bentuk yang ketiga, yaitu untuk sekan T. Untuk sekan T ini kan dia merupakan, sekan T ini sama dengan seperkos itu sama dengan sek, maka cos itu kan sama dengan samping per miring. Jadi untuk sekan itu miring per samping. Jadi jika dalam segitiga siku-siku, maka miringnya itu X, kemudian sampingnya itu A. Yang di depannya itu bentuk yang ini, akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, jadi jika kita memiliki soal atau jika soalnya dalam bentuk X seperti ini, misalnya kita ambil contoh yang bentuk pertama dalam bentuk X, maka hasilnya itu juga dalam bentuk X, bukan T, seperti ini. Jadi caranya kan ini A cos T, maka kita lihat di sini karena ini bentuknya sin, maka kalau cos T itu kan samping per miring, berarti akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat per A. Nah, jadi hasilnya itu A cos akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat per A, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konversi untuk integral substitusi trigonometri. Nah, jadi yang pertama, jika integral memuat akar dari A kuadrat dikurang BX kuadrat, maka substitusinya yaitu X sama dengan A per B sin T atau X sama dengan A per B cos T. Yang kedua, jika integral memuat akar dari A kuadrat tambah BX kuadrat, maka substitusinya yaitu X sama dengan A per B tangen T atau X sama dengan A per B kotan T. Nah, yang ketiga, jika integral memuat akar dari BX kuadrat dikurang A kuadrat, maka substitusinya yaitu X sama dengan A per B sekan T atau X sama dengan A per B kosekan T. Nah, selanjutnya, ini merupakan identitas trigono. Identitas trigono ini sangat penting untuk kita ketahui apabila dalam mengerjakan soal. Nah, jadi di sini identitas trigono ada 5. Yang pertama ini ada sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sin kuadrat T sama dengan 1 dikurang cos kuadrat T. Yang ketiga, cos kuadrat T itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat T. Yang keempat, 1 tambah tangen kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Dan yang kelima, sekan kuadrat T dikurang 1 sama dengan tangen kuadrat T. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari integral dari X per akar dari 1 dikurang X kuadrat dx. Jadi penyelesaiannya itu, yang pertama kita konversikan X pada A sin T. Kemudian yang A-nya ini akar 1 sin T. Kemudian akar 1 itu kan hasilnya 1. Jadi X-nya itu sama dengan sin T. Kemudian selanjutnya dx per dt sama dengan turunan dari sin T itu sama dengan cos T. Jadi dx per dt sama dengan cos T. Kalau untuk dx-nya, dx sama dengan cos T dt. Nah, setelah kita konversikan bentuk ini, bentuk yang akarnya ini, kita sudah bisa menyelesaikan soal tersebut. Jadi, integral dari X per akar dari 1 dikurang X kuadrat dx sama dengan integral dari X-nya ini sin T per akar dari 1 dikurang sin T kuadrat, berarti sin kuadrat T yang dx-nya ini cos T dt. Kemudian integral dari sin T per, jadi
akar dari 1 dikurang sin kuadrat T ini, yang 1 kurang sin kuadrat T ini merupakan identitas trigonometri dari cos kuadrat T, sehingga integral dari sin T per akar dari cos kuadrat T, cos T dt. Nah, yang akar dari cos kuadrat T ini sama dengan cos T. Jadi, integral dari sin T per cos T, cos dikali cos T dt. Nah, ini kan ada cos T, sama-sama cos T, kita coret saja. Hasilnya itu menjadi integral dari sin T dt. Nah, setelah ini, kita sudah bisa mencari integral dari sin T. Jadi, integral dari sin T itu min cos T ditambah C. Nah, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, untuk mendapatkan substitusi trigonometri, tadi kita punya X sama dengan sin T. Kemudian, jika kita letakkan pada segitiga siku-siku, maka untuk sin T ini sama dengan sin T sama dengan X per A, maka sin T sama dengan X per 1. Ini segitiga siku-sikunya. Untuk sin T, sin itu depan per miring, depannya itu X, miringnya itu 1. Kemudian yang sampingnya itu bentuk yang akar ini. Akar dari 1 dikurang X kuadrat. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ini, kita bisa mencari cos T, di mana kalau soalnya dalam bentuk X, maka hasilnya itu juga dalam bentuk X, bukan T. Jadi harus kita konversikan kembali. Jadi, cos T sama dengan, cos itu samping per miring, sampingnya itu akar dari 1 dikurang X kuadrat, miringnya itu 1. Hasilnya, min cos T sama dengan min akar dari 1 dikurang X kuadrat per 1 ditambah C. Kemudian, min akar dari 1 dikurang X kuadrat per 1 itu hasilnya min akar dari 1 dikurang X kuadrat ditambah C. Jadi, integral dari X per akar 1 dikurang X kuadrat dx adalah min akar dari 1 dikurang X kuadrat ditambah C. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari integral dari dx per akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12. Jadi penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu bentuk dari akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12 ke dalam bentuk akar dari u kuadrat dikurang a kuadrat. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk akar dari u kuadrat kurang a kuadrat, jadi ini saya ubah menjadi akar dari x kuadrat tambah 4x ditambah 4 dikurang 16. Nah, jadi akar dari x kuadrat tambah 4x ditambah 4 dikurang 16 itu sama dengan akar dari x tambah 2 dikuadratkan dikurang 4 kuadrat. Nah, kemudian kita misalkan x tambah 2 ini menjadi x tambah 2 sama dengan u. Nah, jadi u sama dengan x tambah 2. Kemudian kita turunkan, dapatlah du sama dengan dx. Nah, kemudian jadi bentuk dari akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12 itu sama dengan akar dari u kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, setelah didapat bentuk dari akar u kuadrat kurang 4 kuadrat, kemudian kita bisa konversikan. Sudah ada pada penjelasan sebelumnya, jika bentuknya akar dari u kuadrat dikurang a kuadrat, maka kita konversikan u sama dengan a sekant t. Nah, jadi ini u-nya, terus nilai a-nya ini adalah 4. Nah, jadi u sama dengan 4 sekant t. Kemudian diturunkan, dapatlah du sama dengan 4 sekant t dikali tangan t dt. Kemudian kita kembali lagi ke soal sebelumnya, yang soal awal, yaitu integral dari dx per akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12. Nah, jadi dx-nya ini tadi kan udah kita ubah dx ini sama dengan du pada slide sebelumnya. Nah, jadi kemudian yang akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12 sudah juga kita misalkan menjadi akar dari u kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, jadi integral dari dx per akar dari x kuadrat tambah 4x dikurang 12 sama dengan integral dari du per akar dari u kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, kemudian du ini kita rubah lagi
Karena kan tadi udah kita misalkan juga DU ini sama dengan 4 sekant T dikali tangan T dt. Nah, jadi integral dari 4 sekant T dikali tangan T dt per akar dari 16 sekant kuadrat T dikurang 4 kuadrat. Nah, 16 sekant kuadrat T ini didapat dari U-nya ini, karena tadi kan kita misalkan juga U ini sama dengan 4 sekant T. Nah, jadi kalau U kuadrat jadinya 16 sekant kuadrat T. Nah, kemudian di sini yang 4 kuadrat ini kita kuadratkan, jadi dapatlah 16. Jadinya didapatlah integral dari 4 sekant T dikali tangan T dt per akar dari 16 sekant kuadrat T dikurang 16. Nah, kemudian 16 ini kita keluarkan, jadi dapatlah 16 dikali sekant kuadrat T dikurang 1. Nah, jadi dapatlah integral dari 4 sekant T dikali tangan T dt per akar dari 16 dikali sekant kuadrat T dikurang 1. Nah, kemudian tadi kan udah kita bahas juga nih yang mengenai identitas trigono. Nah, jadi yang sekant kuadrat T dikurang 1 kita ubah dulu menjadi tangan kuadrat T. Jadinya di sini akar dari 16 dikali tangan kuadrat T. Nah, jadi untuk menghilangkan akarnya didapatlah 4 tangan T. Jadinya hasilnya yaitu integral dari 4 sekant T dikali tangan T dt per 4 tangan T. Kemudian 4 tangan T sama-sama dicoret, sisanya tinggal integral dari sekant T dt. Kemudian integral dari sekant T dt itu adalah ln dari sekant T ditambah tangan T ditambah C. Nah, di sini kan hasilnya masih dalam bentuk trigonometri. Sedangkan yang pada soal awal ini bentuknya dalam bentuk variabel X. Nah, jadi untuk mengubah ke dalam bentuk variabel X-nya lagi, kita gambar segitiga siku-siku seperti ini yang sudah ada pada penjelasan sebelumnya. Jika bentuk persamanya bentuknya seperti ini, bentuknya akar dari U kuadrat dikurang A kuadrat, maka bentuk segitiganya seperti ini, dengan sisi miringnya itu adalah nilai U, sisi sampingnya nilai A, dan sisi depannya ini adalah akar dari U kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kemudian tadi kan kita misalkan U ini adalah X tambah 2 pada slide sebelumnya. Jadi di sini tertulisnya X tambah 2. Kemudian nilai A itu adalah 4, dan nilai dari akar dari U kuadrat dikurang A kuadrat itu adalah akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Nah, kemudian didapatlah sekant T-nya dan tangan T-nya, yaitu sekant T rumusnya adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Sisi miringnya ini adalah X tambah 2, sisi sampingnya 4. Jadinya sekant T sama dengan X tambah 2 per 4. Kemudian tangan T, rumus tangan T ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, jadi tangan T sama dengan akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang 12 per 4. Kemudian kita substitusi yang sekant T dan tangan T-nya ke hasil tadi. Didapatlah jadinya ln dari X tambah 2 per 4 ditambah akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang 12 per 4 ditambah C. Kemudian didapatlah ln dari X tambah 2 tambah akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang 12 dikurang ln 4 tambah C. Nah, jadi integral dari dx per akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang 12 adalah ln dari X tambah 2 ditambah akar dari X kuadrat tambah 4X dikurang 12 dikurang ln 4 ditambah C.